untuk melakukan perakitan, kita terlebih dahulu disiapkan alat-alatnya. Yang pertama casing. Nah, untuk casing itu banyak beberapa jenis. Ada casing ATX dan sebagainya, itu tergantung merek. Selanjutnya kita siapkan power supply. Power supply. Nah, ini biasanya ada yang 450 watt sama 550 watt ya. Nah, untuk outputnya, nah ini untuk 450 ini cukup untuk mengangkat motherboard yang ukuran seperti ini. Kalau 550 biasanya digunakan untuk motherboard yang kualitasnya untuk gaming biasanya. Nah, selanjutnya ini ada papan induk atau motherboard. Nah, dari papan induk ini ada beberapa port yang biasa digunakan. Yang pertama ini prosesor. Nah, ini adalah slot prosesor. Nah, ini untuk memasukkan prosesor. Kalau ini namanya Core i3 prosesornya ya. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Selanjutnya ada port untuk memori atau RAM. Nah, ini ada 2 slot. Nah, untuk versi Windows itu membutuhkan kapasitas memorinya yang berbeda-beda. Kalau untuk Windows 10 itu minimalnya 4 GB. Nah, kalau untuk Windows 11 ya 4 GB ke atas lah. Itu masih ini. Kalau Windows 7 cukup 2 GB. Nah, tapi untuk yang sekarang Windows-nya itu udah Windows 10, 11 dan untuk berikutnya udah mau rilis Windows baru yaitu Windows 12. Nah, ini berarti harus minimumnya 8 GB lah kalau untuk Windows 11 ke atas. Nah, ini ada port SATA ini yang biasa digunakan. Nah, ini untuk kabelnya seperti ini dan digunakan untuk menghubungkan antara hard disk penyimpanan atau storage dengan papan induk. Nah, selanjutnya ada port PCIe. Nah, ini biasanya digunakan untuk komponen tambahan PGA. Nah, kenapa disebut komponen tambahan PGA? Karena di sini ada tombol penguncinya. Nah, ini untuk pengunciannya ya. Nah, di sini. Terus kita ke belakang. Nah, ini adalah port PS2. Nah, PS2 biasanya digunakan untuk yang pertama yang ungu ini keyboard, yang hijau itu untuk mouse. Nah, selanjutnya ada port PGA card. Yang ini PGA card on board. Nah, selanjutnya ada USB. Nah, ini juga ada USB. Nah, ini sama USB 2. Kalau untuk zaman sekarang itu USB 3 dan USB 4, tapi untuk papan induknya ini belum tersedia. Nah, selanjutnya ada port untuk langkat atau PCI onboard. Nah, selanjutnya ini untuk port mikrofon, sound sama video, video ini ya. Nah, ini ada baterai CMOS. Nah, baterai CMOS ini berfungsi untuk menghidupkan BIOS ya. Nah, di sini lagi ada yang disebut dengan short bridge sama not bridge. Nah, short bridge sama not bridge ini berfungsi untuk membantu kinerja prosesor. Nah, untuk short bridge biasanya untuk membantu peripheral yang ada di sini. Kalau not bridge biasanya membantu kinerja BIOS. Nah, ini adalah port voltase 12 volt. Nah, ini biasanya terhubung dari power supply ini ya. Nah, terhubung dari power supply ini, kita cari yang tombolnya 4 ya, yang itunya portnya 4. Nah, nanti dimasukin ke sini. Nah, kalau ini adalah 12
12 kali 2 24. Ini berfungsi untuk menyalurkan listrik ke RAM, ke prosesor dari sini, ke RAM sama ke peripheral. Nah, ini jangan sampai salah. Yang warna hitam itu adalah biasanya itu ground. Nah, untuk yang warna merah itu 5 volt. Ini 9 volt, ini 12 min. Kalau 12 volt plusnya ada di port yang tadi. Mana yang 4? Nah, ini 12 volt plus ya. Terus yang hijau ini biasanya digunakan untuk on off ke kipas heatsink. Nah, selanjutnya, untuk prosesor itu didinginkan dengan komponen ini yang namanya ini heatsink. Heatsink itu penyalur panas ya. Nah, yang akan didinginkan oleh cooling atau kipas. Nah, nanti akan ditempel setelah prosesor. Nah, sekarang kita akan merakit komponen-komponen yang tadi saya sebutkan ke casing ya. Ya, yang pertama kita harus memasukkan terlebih dahulu power supply karena ini yang akan dikunci terlebih dahulu untuk keamanan ya. Nah, pertama kita masukkan ke sini dengan posisinya seperti ini. Nah, dengan kabelnya harus di atas ya. Nah, ini masukin ke sini. Nah, terus harus pas. Nah, terus kita kunci dengan skrup supaya tidak copot. Selanjutnya kita amankan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Nah, ini adalah kabel-kabel yang sudah tersedia di casing. Nah, ini biasanya untuk USB. Nah, ini adalah untuk audio yang ada di depan. Nah, selanjutnya ada untuk HDD LED yang ada di sini. Terus reset power ya untuk on off, power on, power plus, power min, terus sama reset. Nah, ini ada power AW atau untuk reset ya. Nanti biar ini tombolnya. Nah, selanjutnya kita masukkan papan induk terlebih dahulu. Nah, kita posisikan sesuai dengan lubang yang sudah ada di sini. Nah, tempel. Kita skrup supaya aman.
Setelah itu kita posisikan yang 12 volt terlebih dahulu. Nah, ini untuk penguncinya kita masukkan seperti ini posisinya. Tuh, ada penguncinya, posisikan seperti ini, jangan sampai menghalangi nanti untuk heatsink ya. Nah, setelah itu kita masukkan prosesor atau yang disebut dengan CPU, biasanya sering disebutnya CPU ya, Central Processing Unit. Nah, di sini juga kita jangan sampai salah karena ada posisi yang harus kita lihat. Nah, di sini ada kode segitiga sama kode bulat. Nah, untuk segitiga kita lihat di sini, di pojok-pojoknya ada. Nah, sudah disediakan untuk supaya kita tidak salah. Nah, ini posisinya. Nah, ini udah tombol segitiga dan ini untuk bulat. Nah, kita kunci. Nah, kunci untuk keamanan. Langsung kita kasih pasta. Nah, antara heatsink dengan prosesor itu harus ada pasta untuk supaya penyebaran panasnya itu lebih merata. Berhubung ini bekas anak-anak praktek, ini posisinya pada rusak itunya ya. Nah, tapi kita akan posisikan terlebih dahulu. Nah, kita posisikan seperti ini karena untuk port atau menghidupkan cooling ini harus masuk ke sini. Nah, jadi posisinya harus seperti ini atau seperti ini. Nah, tergantung kita mau seperti apa memposisikannya. Nah, kita masukkan sesuai dengan lubang yang ada. Tekan, putar. Tekan, putar. Kita masukkan powernya. Tidak terlihat. Tinggali. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita pasang memori. Nah, ini kebetulan DDR3 2 GB. Nah, biasanya digunakan hanya untuk Windows 7. Kita masukkan, jangan sampai salah karena DDR3 itu ada istilahnya itu lubang yang sesuai dengan konektornya. Kalau DDR4 itu agak ke pinggir ke sini, tidak lagi tempat ini. Nah, selanjutnya kita kasih power. Kita kasih power yang banyak ini, yang 24. Nah, posisinya harus kita pegang terlebih dahulu. Untuk penguncinya sebelah mana? Nah, kita ambil ke sini. Nah, udah. Selanjutnya kita hubungkan antara ini harddisk terlebih dahulu ya. Harddisk. Nah, kita posisikan seperti ini. Nanti karena kan ini atasnya, ini bawah, jadi posisi biar seperti ini supaya ini tidak kena kotoran atau kena debu.
kita cari lubang yang pas. Nah, langsung kita kasih power. Kebetulan ini portnya port SATA, nah jadi menggunakannya power yang seperti ini. Kalau ini untuk power ATA ya, tapi bukan ATA Halilintar. Sini bagian portnya. Nah selanjutnya kita kasih kabel SATA-nya. Nah sama. Nah di sini ada belokan, itu jangan sampai salah. Jadi posisinya seperti ini. Tuh, langsung satunya lagi. Biasanya ini harusnya posisinya seperti ini untuk meminimalisir atau meminimalisir tempat ya, supaya tidak acak-acakan. Nah, posisi ke sini. Nah sudah. Untuk harddisk udah, ini cooling atau heatsink udah, RAM sudah, berarti kita tinggal tombol. Nah ini yang pertama untuk USB. Nah biasanya di sini ada USB, ke sini satu. Selanjutnya ini buat audio. Nah, audio biasanya sini. Nah, ini buat audio. Selanjutnya ini ada power, LED, hard disk power sama reset. Kita posisikan terlebih dahulu supaya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Untuk urutannya itu ada di SOP atau di susunan standarnya ya. Nah, satu power, ini power reset, satu. Ini masing-masing motherboard itu berbeda, tergantung book manualnya ya. Ini karena book manualnya seperti ini, jadi tidak akan sama antara motherboard satu dengan motherboard yang lain, karena masing-masing punya book manual. Sudah, setelah beres, kita tutup menggunakan, ini sudah semua beres ya. Nah, kita tutup penutup casingnya. Posisinya sini ada dua mur yang perlu kita kencangkan supaya penutup casingnya tidak copot. Nah, ini power dari PRN masuk. Nah nanti dibagikan oleh power supply yang tadi kita pasang. Nah, di sini juga ada ini tombol on off di sini. Ini tombol LED, LED on, sama ini LED HDD. Nah ini adalah port USB 2.0 ya, port USB lama. Ini adalah audio,
ini mikrofon. Nah, ini tombol reset. Nah, apabila si komputer tersebut ada hang ataupun susah digunakan, itu bisa menggunakan tombol reset. Udah mungkin. Nah, untuk port belakang tadi udah saya jelaskan. Ini PS2, ini PGA, ini USB, sama ini LAN card, ini audio, ini audio. Ini buat mikrofon, ini sound atau ke headset. Nah, ini untuk video ya, untuk ketampilan ya, input maksudnya input. Nah, ini adalah tombol I/O. Nah, ini bisa digunakan untuk output juga, seperti untuk printer dan sebagainya, untuk scanner ataupun untuk joystick dan sebagainya ya. Ya, mungkin